Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini saya akan menjadi moderator di kelompok saya sendiri. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Ibu Iin Dewi Astri Putri, Eskem MKes, yang telah memberikan kami materi yaitu lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Dan di kelompok kami ini terdiri 4 anggota. Yang pertama ialah Almi dengan ekornim 242, Iko Mangsadewa dengan ekornim 100, Esti yaitu saya sendiri dengan ekornim 229, yang terakhir Fatima Azahra dengan ekornim 260. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial ini. Kepada pemateri pertama, saya akan memberikan untuk menjelaskan apa saja di dalam lembaga kemasyarakatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan adalah perjalanan evolusi yang dialami oleh sebuah organisasi nirlaba atau lembaga yang berfokus pada melayani masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan atau tujuan. Pertumbuhan lembaga kemasyarakatan dimulai dengan identifikasi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kedua, pembentukan lembaga. Setelah kebutuhan atau tujuan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah membentuk lembaga atau organisasi yang akan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, pengembangan visi dan misi. Jadi pengembangan visi dan misi perlu memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan nilai-nilai yang jelas. Yang keempat, pengumpulan sumber daya. Untuk tumbuh dan berkembang, lembaga kemasyarakatan perlu mengumpulkan sumber daya termasuk dana, sumber daya manusia, dan dukungan dari masyarakat. 5. Implementasi program dan proyek. Lembaga kemasyarakatan akan mengimplementasikan program-program dan proyek-proyek yang sesuai dengan tujuannya. 6. Evaluasi dan pembelajaran. Selama proses pertumbuhan, lembaga kemasyarakatan harus melakukan evaluasi terhadap program dan proyek yang telah dilaksanakan. 7. Ekspansi dan skalabilitas. Seiring berjalannya waktu, lembaga kemasyarakatan mungkin akan mengalami pertumbuhan dalam hal ukuran, dampak, dan cakupan. 8. Keterlibatan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang sukses akan terlibat dengan komunitas dan masyarakat lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami kebutuhan yang berkembang dan menjaga dukungan masyarakat lain. 9. Keberlanjutan. Keberlanjutan adalah kunci dalam pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Ada 6 ciri-ciri umum dalam lembaga kemasyarakatan. Yang pertama yaitu memiliki simbol sebagai ciri khas suatu lembaga. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usianya lebih lama dari usia anggota. Yang keempat, adanya ideologi atau sistem gagasan. Yang kelima, punya alat kelengkapan. Yang terakhir atau keenam, punya alat kekebalan atau daya tahan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Menurut Johann Lewis Gilin dan Johann Philipp Gilin, terdapat 5 tipe lembaga sosial, yaitu yang pertama, lembaga sosial berdasarkan perkembangan. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, classic institution adalah lembaga sosial yang tumbuh secara tidak sengaja di masyarakat, yang biasanya tidak hadir tanpa ada rencana dari anggota masyarakat. Selanjutnya, enacted institution merupakan kebalikan dari classic institution.
yang sengaja dibentuk oleh masyarakat. Yang kedua, lembaga sosial berdasarkan sistem nilai terbagi menjadi dua. Yang pertama, basic institution, merupakan tipe lembaga yang dianggap penting karena lembaga ini punya nilai yang mendasar. Selanjutnya, subsidiary institution adalah lembaga yang bersifat sekunder sehingga dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Yang ketiga, lembaga sosial berdasarkan penerimaan masyarakat. Terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, approach-sensitive institution, merupakan lembaga yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, Passion institution adalah lembaga sosial yang tidak diterima atau ditolak oleh masyarakat. Yang keempat, lembaga sosial berdasarkan penyebaran. Terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, general institution, adalah lembaga sosial yang dikenal secara luas dan punya pengaruh yang besar bagi masyarakat. Selanjutnya, restricted institution adalah lembaga sosial yang berterbarannya hanya di lingkungan kelompok tertentu saja, sehingga pengaruhnya tidak luas. Yang terakhir, yang kelima, lembaga sosial berdasarkan fungsi. Terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, operative institution, adalah lembaga sosial yang berfungsi menghimpun berbagai cara dalam mencapai berbagai tujuan masyarakat. Selanjutnya, regulative institution adalah lembaga sosial yang berfungsi mengawasi nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Menurut McIver dan Carles, ada 3 pendekatan yang biasa dilakukan untuk mempelajari lembaga sosial, yaitu yang pertama, analisis secara historis. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari sejarah muncul dan perkembangan suatu lembaga sosial. Yang kedua, analisis komparatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah dengan cara membandingkan suatu lembaga tertentu dengan berbagai masyarakat ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat. Yang ketiga, analisis fungsional. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antara lembaga berdasarkan fungsinya. Selanjutnya yaitu conformity dan deviation. Conformity merupakan proses penyesuaian diri dalam masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah atau norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, sedangkan deviation adalah penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat kami berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.